Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 001 Batu Ampar beserta majelis guru. Langsung saja kita mulai diseminasi ini ya. Kira-kira dari slide pertama ini ada nggak yang aneh? Ada yang aneh nggak? Diseminasi itu Biasanya kan kita buat slide ada gambar-gambar, ada foto-foto. Nah ini kenapa saya buat hanya tulisan polos, tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya? Apa kira-kira? Temanya tema polos. Kata-kata pas. Oke, harapan saya, kenapa saya buat seperti ini? Mudah-mudahan setelah pertemuan pada siang hari ini ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bawa. Itu harapan saya. Makanya saya buat di sini latar belakangnya putih polos saja. Biar yang diingat gambar ya Pak. Tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian budaya positif yaitu budaya yang ada di sekolah, itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 7 ya, bukan 5. Ya, maaf. Ada 7 budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, restitusi ada 2. Yang pertama yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Yang kedua yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita masuk ke perubahan paradigma belajar dulu. Perubahan paradigma belajar yaitu dalam membangun budaya positif dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, coba Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah A, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba berpasangan Bapak Ibu. Pasanganku. Iya. Cumi. Nah, cari pasangan. Buat kiri. Nah, kalau tidak ada pasangannya boleh menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Ibaratkan tangan kanan adalah, kemudian tangan kirinya adalah B. Nah, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Salah satunya. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, jadi kita kepalkan tangan, kemudian kita buka. Yang satu jangan sampai tergoda. Nah, dibujuk. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah mempertahankan atau tergoda dengan bujukan, rayuan, atau pengaruh yang ada dari lingkungan sekitar kita?
Pertahankan. Ada yang lain jawabannya? Kalau kasih duit biasa tergoda. Udah ya. Oke, kita lihat berikutnya. Kalau 1000 mana tergoda? Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Stimulus respon yaitu realistis, yaitu kebutuhan kita sama. Kemudian, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kira-kira pernah nggak kita lakukan ini? Biasanya ketika kita diskusi nih, kita mengajukan pendapat, ide, supaya orang ikut dengan kita. Bisa nggak? Nah, Budi ada. kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak? Nah, bisa. Nggak bisa ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang atau kalah. Kemudian mode berpikir menang atau kalah. Sama ini ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif. Terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini biasanya kita lakukan di dalam kelas nih. Kita membuat peraturan supaya anak-anak lebih disiplin. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, sehingga membuat kita dapat menggali potensi yang kita miliki menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila?
Ada berapa? 6. Ada 6 ya. Yang pertama adalah Kenapa? kecil ya. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua Gotong royong. gotong royong. Yang ketiga Mandiri. mandi. Terus Kreatif. gotong royong. Udah tadi ya. Dan kebinekaan global. Kedua yang global. Apa? Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi perilaku manusia. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita coba? Ketika kita hadir di sekolah tepat waktu, dasar kita apa? Menjawab kepada Allah. Tanggung jawab. Nah, mungkin jawaban kita ada yang sama dari 3 saya paparkan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sesuai nggak dengan kita Bapak Ibu? Ada yang sesuai. Ya, ada yang sesuai ya. Ada yang takut dipotong gaji. Nah, harusnya motivasi perilaku manusia yang pertama adalah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghadiri ketidaknyamanan dan hukuman. Salah satunya ya. Kemudian yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi nggak ikhlas, ya kan? Ada yang ingin dicapai. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kita masuk yang mana Bapak Ibu? Pertama, kedua, atau ketiga? Ya, harusnya kita masuk yang ketiga. Jadi jangan ada dorongan dari luar, ya. Nah, di sini ada hukuman dan atau konsekuensi. Kira-kira masuk yang mana? Ada tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Oke, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Ini biasanya jam olahraga nih. Oke, saya mengakui. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Oke, nanti kita ada jawabannya ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman-teman. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Yes, betul semua. Betul semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berikutnya, nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama.
Terkadang kalau kita main ketok aja anak-anak tuh, dia akan ingat tuh sampai dewasa. Aku pernah diketok sama guru olahraga. Gara-gara terlambat masuk ganti baju nih. Nah, anak tuh akan ingat. Kemudian kalau pakai konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin. Kalau hukuman berikutnya adalah paksaan, sedangkan koesensi adalah stimulus tanggapan. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini biasanya anak-anak sering melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Betul nggak Bapak Ibu? Karena takut juga. Karena takut dihukum. Jadi mereka tidak mau terbuka dengan gurunya. Harusnya kita sebagai seorang guru bisa bersahabat dengan murid-murid kita, lebih terbuka. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini biasanya kalau di awal pelajaran kita membuat keyakinan kelas. Sudah pada Bapak Ibu semua kan? Oke, saya yakin semuanya sudah pada melakukannya. Membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kita lakukan dengan musyawarah bersama peserta didik. Kalau peraturan langsung kita tentukan. Contoh, dilarang membuang sampah di dalam laci. Itu termasuk keyakinan kelas apa peraturan kelas? Peraturan. Kemudian contoh kita membuat keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Masuk kemana Bapak Ibu? Peraturan. Gimana Bu? Tergantung prosesnya. Cara buatnya kalau mutlak dari kita, ya itu berarti peraturan. Tapi kalau bagaimana bersama dengan anak ini, bukan itosnya kalau dari prosesnya. Kalau saya mengarah ke proses. Oke. Lahirnya komitmen tersebut. Oke. Kemudian kalau tadi apa tadi? Yang terakhir, Datang terlambat saja. tidak boleh datang terlambat ke dalam kelas. Kita ganti dengan hadir tepat waktu. Masuk. Keyakinan. Nah, jadi perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu terletak dari penggunaan kalimatnya. Jadi bukan berdasarkan siapa yang membuatnya, prosesnya seperti apa. Tergantung kalimat. Ya, tergantung kalimatnya. Larangan itu berarti peraturan. Ya, Ada kata larangan. kata larangan. Intinya dia menggunakan kalimat negatif. Kemudian kalau keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat Positif. positif yang lebih membangun. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah tadi yang kita lakukan itu dengan cara berkolaborasi bersama murid-murid yang ada di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini bedanya antara restitusi yang tentang hukuman dengan disiplin. Contohnya di sini sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Yang tadi ya, hukuman. Kemudian konsekuensi
sesuatu harus terjadi restitusinya, yaitu restitusi merupakan pilihan. Kita memberikan option kepada peserta didik. Kemudian tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian untuk restitusinya, korban mendapatkan ganti. Nah, kalau hukuman, dia biasanya bersifat negatif, sedangkan konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi bersifat positif. Baik Bapak Ibu, untuk melonggarkan suasana biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Oke, ya sama-sama kita berdiri. Ya, berdiri dulu semuanya. Fotografer tidak berdiri ya. Ya, berdiri. Udah kan udah setengah jam. Tadi dia makanya saya ngomong sekarang, udah bising dia. Kita akan nyanyi bersama-sama lagunya yang mudah saja. Tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan menggunakan gerakan saya. Ya, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, belum selesai. Nah, kita konsentrasi ya. Kita akan mencoba menghilangkan kata topi. Apa yang dihilangkan? Topi, tapi tetap diperagakan ya. Oke, kita coba. Sambil diperagakan. Saya bundar, bundar. Salah Pak Jai. Kurang konsentrasi. Ayo kita coba sekali lagi. Yang kita hilangkan adalah kata topi. Yuk, 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Nah, tadi satu kata yang kita hilangkan. Sekarang kita buang 2 kata, ya. Topi dan saya. Kita buang 2 kata tersebut. Ya, konsentrasi Bapak Ibu. Nah, intonasinya kita tetap ikutin ya. Rimanya kita tetap ikut. Jadi jangan bundar. Nggak masuk. Saya nggak ikut nyanyi. Kalau saya ikut nyanyi nanti nggak konsentrasi dong. Kita konsentrasi. 1, 2, 3 sambil diperagakan ya. Bundar, bundar. Kalau tidak bundarnya kan? Bundarnya ikut nggak? Ikut nggak? Ikut. Yang hilang topi dan saya. Ya, coba sekali lagi ya. Yuk, bisa. Bundar, bundar. Kalau tidak bundar, bukan. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba ice breakingnya untuk di dalam kelas. Nanti saya ada satu ice breaking lagi, tapi nanti ya di sesi terakhir. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pada kelompoknya di sini adalah yang benar ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya bertahan hidup, kemudian kesenangan dan kebebasan. Tadi ada yang kelewat kayaknya. Nah, keyakinan kelas yang kita bahas tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Hubungannya dengan yang tadi yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di situ ada nilai keyakinan kelas, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sesuatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang tadi ya, beda dengan peraturan kelas. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, contohnya tadi, tidak boleh datang terlambat ke dalam kelas. Kemudian apa lagi? Ini yang peraturan kelas dulu yang sudah biasanya kita lakukan. Apalagi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalau kita singkat, menjaga kebersihan. Kemudian yang tidak boleh datang terlambat, itu kita bisa ganti dengan kata Datang tepat waktu. disiplin. Ya. Boleh satu kata aja, disiplin, atau datang tepat waktu. Kalau disiplin itu umum, Pak. Iya. Maksudnya katanya itu umum. Kalau misalnya datang tepat waktu itu kan lebih khusus. Lebih khusus ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang saya lakukan kemarin di dalam kelas menggunakan sticky note. Kita berikan kepada anak-anak murid kita apa saja peraturan yang ingin kita buat di dalam kelas. Kita sampaikan peraturan dulu. Nah, nanti banyak tuh mereka tulis tuh apa saja yang nggak boleh. Nah, setelah mereka buat, kita kelompokkan. Ini masuk kemana? Silakan, Pak. Nah, misalnya ada yang menulis datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Kemudian pulang sekolah juga tidak boleh terlambat. Nah, itu bisa kita gabungkan menjadi kata disiplin. Kalau datang tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Kita ganti dengan kata disiplin. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol manusia.
Guru berbuat, contoh penghukum, sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghindari hukuman, perbuatan rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa, bla 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 bla. Itu yang sering kita lakukan, ya kan? Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan, pernah gak kita katakan seperti itu? Pernah ya, saya juga pernah soalnya. Kemudian perbuatan rasa bersalahnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, bahaya nih, ada sampai stres. Kemudian sebagai teman, harusnya kita mengatakan, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu adalah posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Udah buat, ingat ya anak-anak peraturannya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kita sebagai manajer. Jadi kita kembalikan masalah tersebut kepada murid-murid. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kita sebagai manajer. Kemudian hasilnya apa? Jika sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ini sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menghargai, berbohong. Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, itu ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Tengok dulu situasinya kayak mana. Kalau aman, lanjut. Kalau gak aman, cari alasan. Biasanya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sama ya. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Hampir sama juga. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya kayak gitu ya. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya murid mengatakan ini, biarin aja, nanti juga marah-marah. Kemudian pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya berpikir Bapak Ibu atau teman saya ternyata begitu. Nah, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang kamu harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini sebagai pemantau. Ada nggak yang sudah melakukannya di kelas? Kita memberikan bintang atau reward kepada peserta didik. Ada kayaknya nih. Kita memberikan reward ya. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian yang terakhir, motivasinya dampak pada murid. Sebagai penghukum, mengulangi kesalahan. Contohnya, kita sudah sering mengatakan kepada anak-anak murid kita, buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin hampir setiap hari, setiap istirahat kita selalu mengingatkan. Kalau sebagai penghukum, mereka akan selalu mengulangi kesalahan tersebut.
Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi siswa tersebut tahu kalau kita membuang sampah sembarangan, dampaknya apa, akibatnya apa. Nah, mereka sudah tahu itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol manusia. Ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan di antara yang tadi? Nah, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Nah, yang mengatakan siapa? Pembuat rasa bersalah. Ya, simpan dulu jawabannya. Soal yang kedua, gak apa-apa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan kira-kira? Terbayang ya? Kemudian, ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Terbayang kan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Sebagai pemantau. Kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Benar semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataannya yaitu validasi kebutuhan. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas, contohnya, contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini kita bisa coba di dalam kelas. Misalnya ada salah satu anak murid kita yang tidak membuat PR. Biasanya ada itu kan? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengajukan pertanyaan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR. Nah, nanti murid tersebut akan memberikan jawaban. Bisa karena lupa, kemudian kebanyakan main bersama temannya, atau nonton TV terlalu larut malam, kebanyakan main gadget. Itu tergantung dari murid tersebut untuk memberikan jawaban. Kemudian kita ajukan lagi pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita bisa tanya, ada nggak cara yang efektif supaya kamu bisa membagi waktu untuk mengerjakan PR di rumah? Nah, nanti dia akan memberikan jawabannya. Misalnya, mengurangi bermainnya, tergantung dari situasi siswa tersebut ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa tanya, nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kesepakatan ini kita sampaikan lagi, apa yang sudah dibuat sebelum pertemuan di awal dengan keyakinan kelas tersebut. Bisa kita kaitkan. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya kepada siswa tersebut, kedepannya cita-citanya seperti apa? Bisa kita kasih dorongan. Langkah apa yang harus diambil, memberikan motivasi gitu ya. Kemudian kita stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa kita sampaikan, dulu Bapak juga pernah menjadi siswa.
waktu kelas 5 boleh kita kasih tahu di mana kelas kita mengajar. Misalnya saya di kelas 5, bisa kita sampaikan. Dulu Bapak juga waktu kelas 5 pernah nggak membuat PR? Misalnya karena kebanyakan main dengan teman. Kalau bilang main gadget, zaman dulu belum ada ya, belum musim, masih zaman batu. Malam-malam masih sering main sembunyi endo. Nah kemudian ini tadi yang kita sampaikan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita kembalikan ke diri kita sebagai contoh untuk murid kita. Nah, menstabilkan identitas, ini contohnya tadi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh yang kasus tadi ya. Kita bisa menggunakan kalimat tanya seperti ini. Ini untuk validasi kebutuhannya, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, ini contohnya. Guru mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal ini lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini biasanya contoh yang nekat ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita tanya alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini kita masukkan nilai-nilai positif sikapnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini biasanya kasus-kasus bully di sekolah ya. Anak-anak sering berkelahi, kita bisa gunakan kalimat ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, kita kembalikan kepada anak nanti jawabannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kedepannya kita tanyakan kepada siswa tersebut. Cita-citanya ingin menjadi seperti apa? Untuk ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita ice breaking dulu untuk pertemuan yang terakhir ini. Di sini saya akan membagikan menjadi 4 kelompok. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang di ujung. Nah, setiap kelompok saya akan memberikan 3 lembar kertas. Untuk modelnya saya minta kesediaan sama Pak Jai. Boleh ke depan Pak Jai. Kemudian yang kedua Bu Cumi jadi model. Ada apa harus sama siapa? Ya kayak angka Yang 10. mudah-mudahan. Yang mudah-mudah. Angka 10. Oke, saya akan bagikan kertasnya ya. Sekarang ke 10 kan? Ya. Nah, tambah satu lagi, WNI 100.
dua terlalu sedikit, boleh gabung. Sinilah satu potong sinilah ada orang. Ini yang sini satu. Nah, ice drinking untuk yang season terakhir ini boleh di depan Bapak. Iya iya Pak. Entar deh, kita Kita udah disuruh jadi model di depan. Ya. Betul, betul. Betul. Dua depan. Iya. Nah, ice drinking untuk yang terakhir ini biasanya kan kita yang fresh. Nah, tapi yang ini kita agak sedikit berpikir. Agak pikir. Nah, tadi kan saya ada membagikan 3 lembar kertas. Itu maksimal. Nah, perintahnya adalah bagaimana cara kertas ini bisa melewati 2 orang ini. Boleh pilih Pak Jai atau Bu Cum. Kertas ini bisa melewati dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa terputus. Satu kertas atau tiga-tiganya? Satu kertas untuk 1 orang. Gampang lah, gini. Ya. Perintahnya adalah bagaimana cara melewatkan kertas ini lewat dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa terputus. Caranya bebas. Harus melewati ya. Lewatnya dari kita pegang gini Iya. atau lewat gini aja? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beroper-oper ya? Ayo. Ini agak sedikit berpikir ini. Nah, kertas tadi boleh langsung dibuat. Mau dibuat seperti apa? Intinya kertas ini bisa lewat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Boleh berdiskusi. Waktunya 3 menit aja. Ayo. Gitu ya dia. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba. Kamu yang kertasnya. Hah? Sekarang kan dari ujung kaki sampai ke Oke. Disket. Bisa ngelewati dari ujung sampai dalam. sampai dalamnya. Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayo. Syaratnya nggak boleh sobek ya kertasnya ya. Hmm? Kayak mana? Nggak apa-apa, terserah. Nggak boleh terputus. Oh, enggak boleh terputus. Nggak boleh terputus, sobek pula tadi. Nggak boleh terputus. Sobek salah. Nah, coba. Nggak lewat. Ayo. Ayo. Nah, ice drinking ini boleh dilakukan di dalam kelas, tapi hanya untuk di kelas tinggi nih. Dia tadi scan aku dari atas kepala ke bawah. Sana cuma scan gini aja. Ini mato. Nah, Guru. Jadi ya, yang mana ada yang sudah mulai mengerjakan. Ya, ini bikin ada yang sudah mulai mengerjakan. Ayo Bu Ani, semangat. Kalau jadi. Dia bikin Mahasiswa kapal. beda nih. Mahasiswa, pernah di kampusnya ini. Iya, pernah nih. Kelihatan dari cara kerjanya. Ayo Bu Anis. Bu Anis. Berarti dia bikin bulat gini Tuhan. Nanti dimasukin. Iya, bocor dimasukin. Tapi bukan bocor muat kan tuh. Biasanya kan kita yang mencari lubang. Ini lubang yang mencari batang. Ah, itu udah Bu Anis. Aduh. Bikin lubang dia jadi bulat tuh ha. Iya, ini kan kita anggarkan sebuah batang, kita masukkan gitu. Iya kan? Lipat lah Pak. Iya. Ayo, masih ada waktu 2 menit lagi. Gunting tuh, punya gunting Gunting. Bisa Bu Anis dikasih Iya. apa Pak? Ah, bikin
Dapat hadiah permen, nanti ambil di kantin. Bu Anis hadiahnya bagi dua. Ayo Bu Anis. Ya, sini Bu Anis. Nah, besar kali semua. Nah, panjang. Dimasukkan kemana? Boleh Pak Jai, boleh Bu Cum. Ayo, syaratnya tidak boleh putus ya. Bantulah kelompok Bu Anis. Ayo mana kelompoknya nih? Masa sendiri aja? Karena dia bisa sendiri. Dia udah nikah. Dia bisa sendiri. Dia mandiri. Dia udah dididik. Ayo Bu Anis. Mahasiswa kelihatan cara kerjanya nih. Mantap sekali memang Bu Anis ini. Oke, yuk dicoba. Iya, muat nggak kira-kira? Iya, tidak putus ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Anis. Silakan duduk Pak Jai dan Ibu Cumi. Tadi dibilang ini kita Oke. Mau nyanyi lagi? Kita fokus konsentrasi lagi. Sekali lagi boleh ya? Yuk, berdiri dulu semua Bapak Ibu. Terakhir. Ya Bapak Ibu, tes breaking sekali lagi. Ya Bu Yen, Pak Jai. Ayo. Konsentrasi ya. Udah? Nah, udah berdiri semua. Sekarang cari pasangannya berhadapan. Berhadapan. Nah. Oke, sudah berhadapan. Nah, ya, kemudian tangan kanan ketemu dengan tangan kanan depannya, letakkan ujungnya. Gini. Sebelah. Nah, oke. Permainannya adalah yang sebelah kanan saya. Nih. Sebelah kanan berarti tangan kanan ya, tangan kanan sebelah kanan ya. Ini adalah warna hitam. Oke. Berarti kalau posisinya gini, Bu Erni hitam, Pak Jai hitam, Bu Heni hitam, ya. Hitam. Oke. Kemudian yang sebelah kiri saya hijau. Hijau. Ya, konsentrasi ya. Sebelah kanan saya hitam, sebelah kiri hijau. Nah, ketika saya bilang hitam, yang hijau mukul yang hitam. Ini tangan. Ya. Ya. Ketika saya bilang hijau, yang hijau mukul yang. Nah, tugas teman sebelah pasangannya adalah menghindar. Bisa? Menghindar, badannya nggak usah, tangannya aja langsung boleh naik, boleh turun, boleh gini. Nah, bebas. Oke, konsentrasi ya. Kalau yang disebut hitam, berarti yang mukul yang hitam apa yang hijau? Yang hitam ya mukul, yang hindar. Nah, ketika saya mengucapkan hijau, maka yang hijau mukul, yang hitam menghindar. Oke, kita coba ya. Kualat nanti Bu. Oke, kita coba. Hitam. Oke, coba lagi. Coba lagi ya. Belum. Langsung kali Bu Cum nih. Hijau.
Oke. Sama-sama ya. Oke, kita coba lagi ya. Hi. Belum. Hijau. Oke. Ya, siapa yang poinnya lebih tinggi? Dan 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, depannya sudah berwarna, sudah ada warna-warnanya, sudah ada fotonya. Nah, kita refleksi dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk refleksi pada sore hari ini, saya minta 2 saja, 1 laki-laki, 1 perempuan. Apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan pada sore hari ini? 2 saja, 1 laki-laki, 1 perempuan. 1 dari bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Untuk refleksi kita itu aja. 1 pertanyaan, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan refleksi kita? Refleksi diri dan evaluasi diri. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Ghazali SPD yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami semuanya. Apa yang telah kita dapatkan pada hari ini adalah introspeksi diri dan banyak apa lagi namanya? Ya, perubahan yang lebih baik lagi bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus tepuk tangan kepada Pak Zainuddin. Kemudian 1 lagi untuk yang ibu-ibu, ada yang mewakili apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang kita dapatkan. Ya, ada yang menyampaikan dari disiplin positif tadi kan ada 7. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan hari ini? Berubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Ada lagi? Oke, terima kasih Bu Dini. Nah, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di dalam kelas dan ilmunya lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Handayani, kelas 5D. Saya senang sekali diajak untuk menyusun keyakinan kelas dan saya akan bertanggung jawab untuk menerapkannya di kelas 5D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmat Kurniawan, kelas 5D. Saya senang sekali diajak untuk menyusun keyakinan kelas dan saya akan bertanggung jawab untuk menerapkannya di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yovania Delia Botawi, kelas 5D. Saya senang sekali diajak untuk menyusun keyakinan kelas dan saya akan bertanggung jawab untuk menerapkan di kelas 5D. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Sabila, kelas 5D. Saya senang sekali diajak untuk menyusun keyakinan kelas dan saya akan bertanggung jawab untuk menerapkan di kelas 5D. Terima kasih.